Halo Encik Puan, kita saat ini tengah ada di Youth TV, Voice of Youth di acara Suara Muda. Ada saya di sini, Gamal si budak Melayu. Encik Puan, awak pada dah tengok kan kemarin Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah? Ya, kalau ke Jawa Tengah, pastilah yang menyambut ialah Gubernur. Siapa? Pak Ganjar Pranowo. Karena Pak Jokowi dan Pak Ganjar ni kan juga satu partai di PDIP. Jadi tak mungkin kan kalau misalnya petinggi partai PKS yang menyambut dan menemani. Betul kan? Dan yang lebih menarik lagi nih, Pak Prabowo juga ikut di situ. Gimana? Mantap kan? Ada Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo dalam suatu tempat dan acara yang sama. Saat meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, walaupun ada ganjalan, tapi publik masih yakin jika pemilu akan terlaksana pada Februari 2024. Pak Joko Widodo tidak bisa lagi maju dan berlaga di Pilpres 2024 nanti karena sudah 2 periode masa jabatannya. Tetapi kekuatan karisma Pak Jokowi ini masih besar dan masih dihormati banyak pihak. Tokoh bangsa, elit partai politik, dan banyak pihak lain yang masih menganggap jika seorang Jokowi memiliki peran besar dalam proses politik termasuk kesuksesan Pilpres 2024. Kalau hanya Pak Jokowi dan Pak Ganjar, itu bukanlah hal yang aneh. Tapi kalau Pak Prabowo ikutan, ini agak sulit dicerna. Bukan begitu Encik Puan? Menteri Pertahanan ikut meninjau panen padi. Harusnya lebih cocok kalau yang datang ialah Menteri Pertanian. Meskipun beliau aja juga Menteri Pertahanan kan berurusan dengan militer. Bukanlah padi, bukan begitu? Pak Jokowi, presiden kita nih, membuat heboh media massa dengan menimbulkan tafsiran politik beragam. Momen akrab Presiden Jokowi selfie bersama Pak Ganjar dan Pak Prabowo di tengah sawah menimbulkan beragam tafsiran. Kira-kira kode apa nih kawan-kawan yang nak disampaikan oleh Pak Jokowi dengan adanya Pak Prabowo di sana? Mungkin saja tidak ada maksud apa-apa, tapi banyak yang yakin kalau itu pasti ada maksud apa-apa. Apakah itu kode dari Pak Jokowi untuk mengendorse Prabowo dan juga Ganjar? Saya yang anak muda ni sangat yakin kalau itu adalah sebuah kode. Momen itu digadang-gadang sebagai sinyal politik Pak Jokowi untuk mendukung pasangan Ganjar Prabowo dalam Pilpres 2024. Pertemuan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini bisa diartikan sebagai duet mereka. Pak Ganjar sebagai capres dan Pak Prabowo sebagai cawapres. Gimana Encik Puan, setuju tak? Hal ini akan terjadi jika Pak Prabowo dan Pak Ganjar menganggap kalau Pak Jokowi ialah kingmaker yang bisa menentukan soal arah koalisi dan kubu pemerintah. Namun adanya ganjalan nih pada pihak Prabowo. Publik sudah sangat tahu jika Partai Gerindra sudah mutlak mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan bukanlah sebagai calon wakil presiden. Jadi jika Pak Prabowo harus jadi cawapres itu akan memerlukan keajaiban. Menyatukan dua orang yang punya nama besar, punya elektabilitas yang tinggi bukanlah perkara yang mudah. Apalagi jika melihat suasana politik hari ini. Prabowo masih mematok harga mati sebagai capres 2024. Pak Prabowo dan Partai Gerindra pastinya merasa punya lebih banyak pengalaman di Pilpres. Tetapi peta politik dan koalisi sangat dinamis mengingat perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama. Bukan tidak mungkin Partai Gerindra mempunyai rencana B, yakni berkoalisi dengan PDI Perjuangan, walaupun Prabowo jadi cawapres. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi kan kawan? Apalagi elektabilitas Pak Ganjar dan sejumlah lembaga survei berada cukup jauh di atas Pak Prabowo. Kondisi ini bisa menjadi indikator potensi duet Pak Ganjar dan Pak Prabowo terjadi dalam Pilpres 2024. Mantap kan kawan? Saya sudah macam pengamat politik je. Tapi ini semua bisa terjadi jika nantinya Pak Ganjar diusung oleh partainya, yaitu PDI Perjuangan. Jika duit maut Ganjar Prabowo benar-benar terwujud, akan menjadi kekuatan yang sangat besar yang sulit ditandingi. Bahkan menurut survei Carta Politika Simulasi, pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024, duet Ganjar Prabowo akan menang dalam satu putaran saja. Mantap lagi kan nih kawan-kawan? Survei tadi itu bisa menjanjikan dan bisa jadi referensi bagi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Jika Pilpres hanya satu putaran, akan banyak manfaatnya. Selain lebih menghemat anggaran, juga tensi politik akan lebih cepat menurun. Nah, kita balik lagi nih. Jika duet Ganjar Prabowo terwujud, duet ini 100% bakal mengirim si Anies Baswedan
bakal pulang kampung alias kalah sebelum pilpres. Anies tak akan ada peluang seupil pun jika melawan duet nih. Pendukung dan buzzernya pakai politisasi agama, politik identitas, ataupun jurus fitnah dan hoax sekalipun tidak akan mempan lagi. Pangsa pasar, kubu Ganjar dan Prabowo jika digabungkan akan sangat masif. Sebagai perbandingan nih, basis masa Pak Prabowo sangat kuat di Jawa Barat, Pak Ganjar sangat kuat di Jawa Tengah, sedangkan Jawa Timur tidak menentu. Tapi menurut survei, Pak Ganjar pemenangnya. Anies tidak dapat jatah banyak di semua provinsi di Jawa. Anies tipikal sama dengan PKS yang pasti menang hanya di provinsi kecil yang mereka kuasai. Dan doktrin tentang siapa yang menguasai Jawa, maka akan menang pemilu itu masih sangat berlaku. Karena setengah populasi Indonesia ialah di Jawa. Siapa yang bisa menguasai Jawa, dialah yang menjadi presiden. Oleh sebab itu, kalau Ganjar dan Prabowo bersatu, ini akan menjadi pasangan paling kuat dalam sejarah. Bahkan bisa menang dengan angka yang sangat besar. Sedangkan pangsa pasar Anies hanya berkutat di kelompok itu saja. Kelompok intoleran, kelompok penjual agama, dan kelompok yang mabuk agama. Yang memilih Anies kebanyakan juga pemilih PKS dan sedikit dari Nasdem. Nah, dari kode-kode yang diberikan oleh Pak Jokowi itu hanya ada satu hal yang pasti, yaitu jangan memilih pemimpin yang hanya pintar, jualan kata-kata dan janji surga, tapi tidak bisa bekerja. Generasi muda harus lebih pintar saat besok kita akan memilih pemimpin kita. Presiden kita untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Jangan sampai negara kita Indonesia ini hancur karena salah pilih presiden.